Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat untuk belajar. Pembelajaran kita kali ini yaitu membahas ringkasan materi tema 5 Wirausaha subtema 1 Kerja keras berbuah kesuksesan. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Yang pertama tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama yaitu melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Dan yang keempat yaitu membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya yaitu pengertian magnet, di mana magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Adapun bentuk-bentuk magnet antara lain yaitu magnet tabung, magnet cincin, magnet batang, magnet jarum, dan juga magnet berbentuk O. Materi kita lanjutkan dengan mengenal formulir kegiatan. Formulir adalah data yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang identitas diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Kemudian tentang macam-macam reklame. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya yaitu iklan pada surat kabar dan juga televisi. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum. Brosur berbentuk selembaran kertas, biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Selanjutnya, embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Selanjutnya tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Yang kedua, kutub magnet yang berbeda jenisnya atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet.
Kemudian magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Selanjutnya tentang petunjuk mengisi formulir. Formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Selanjutnya yaitu tentang keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya menjadi maju. Kerja keras dan semangat pantang menyerah merupakan sikap yang dapat membuat sebuah usaha menjadi maju dan berkembang pesat. Selanjutnya tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tentang pertukaran sandang di mana Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Selanjutnya, pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Kemudian tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik usaha. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Melakukan persaingan usaha secara sehat. Pantang menyerah saat menghadapi hambatan, serta tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Baik anak cerdas, demikian tadi pembahasan ringkasan materi tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Sampai jumpa di pembahasan materi pembelajaran selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run